Hadirin disilakan mendengarkan konferensi. Jangan lupa subscribe channel Pewarta TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pewarta TV. Kali ini kami wartakan terkait hasil sidang Pengadilan Negeri Baru, di mana PT Semen Bosowa Maros kalah atau gugatan ditolak. Sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Baru terkait sengketa tanah antara PT Semen Bosowa Maros dengan Insinyur Haji Rusmanto Mansyur Effendi selaku pemilik SHM 001 Siawung, telah selesai dibacakan oleh pihak Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober tahun 2021. Ucapan Alhamdulillah, sebagai rasa syukur dari kuasa hukum Insinyur Haji Rusmanto Mansyur Effendi yaitu Bapak Burhan Kama Marausa, SH.MH, saat diwawancara usai sidang putusan akhir di Pengadilan Negeri Kabupaten Baru, di mana sudah 15 kali sidang digelar sebelumnya. PT Semen Bosowa Maros selaku penggugat, telah mendengar hasil sidang putusan yang menghadirkan masing-masing pengacara, baik itu dari pihak penggugat, maupun dari pihak tergugat dan turut tergugat. Tergugat 1 yakni Insinyur Haji Rusmanto Mansyur Effendi selaku pemilik SHM 001 Siawung memperoleh hasil yang memuaskan karena pihak penggugat PT Semen Bosowa Maros dinyatakan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Baru itu ditolak atau tidak diterima, alias kalah. Burhan Kama Marausa, SH.MH dalam wawancara usai sidang, menyampaikan apresiasinya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baru. Dalam penyampaiannya mengatakan setelah hasil putusan ini menguntungkan pihak klien kami dalam hal ini dengan Insinyur Haji Rusmanto Mansyur Effendi selaku pemilik SHM 001 Siawung. Dan selanjutnya menunggu ke depan selama 14 hari apakah pihak penggugat mengambil langkah hukum atau tidak, namun pihak kami tentunya akan melakukan upaya lain, dengan melanjutkan laporan yang tertunda di pihak kepolisian Resort Baru terkait penyerobotan lahan, jelas Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya sampaikan kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dalam klien kami meraih hak kita selama kurang lebih hampir 9 tahunan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan bahwa tadi kita sudah dengar masing-masing bersama bahwa pihak penggugat itu ditolak, ya, gugatan dalam artian bahwa dia yang kalah, ya, dia yang kalah, sehingga substansi hukum bahwa objek disengketakan adalah milik klien kami Haji Rusmanto. Itu yang fakta tadi disebutkan bahwa penggugat secara hukum bukan dia yang punya, ya, dan itu terindikasikan dengan ditolaknya gugatan. Itu hasil yang kita mau sampaikan, yang saya bilang bahwa ini adalah merupakan hal yang sangat baik dari sebuah permasalahan hukum. Jadi kami bersyukur juga Majelis Hakim betul-betul melakukan proses yang cukup alhamdulillah, dan kami apresiasi apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim, terlepas apa ada juga yang kita tidak terpenuhi, itu biasa. Karena kenapa? Yang dialukan tadi adalah sebuah gugatan yang mengikut yang gugatan kita, tentunya jika tidak dilakukan pokok perkaranya kan tentunya yang di belakang juga tidak selesai. Apa yang kembali selangkah apa yang digugat oleh PT Semen menyatakan bahwa objek secara kepemilikannya secara hukum hari ini dinyatakan bukan kepemilikannya, tetapi milik Haji Rusmanto. Dan apa yang dia lakukan ini sudah terindikasikan itu tadi, ya, sudah terjadi pelanggaran menurut kita, itu tadi 167 dan 406. Karena terbukti secara hukum, rupanya objek disengketakan adalah milik kami, bukan milik PT Semen Bosowa. PT Semen Bosowa menguasai dan memanfaatkan mulai 2013 sampai sekarang. Artinya kalau kita berlogika, kalau misalnya teman-teman punya mobil, punya BPK, dan seterusnya, lalu saya pakai, ya, tentu kan kita tahu sendiri jawabannya seperti apa. Nah, seperti itu. Alhamdulillah
apa yang kita lakukan selama yang kurang lebih sampai 9 tahun, Allah memberikan petunjuk kita semuanya, termasuk kita, dan saya juga menghargai pihak PT Bosowa dalam ini, wajar dia melakukan untuk mencari haknya. Tapi intinya sekarang alhamdulillah bahwa apa yang disengketakan adalah hak milik klien kami. Itu secara hukum. Dan kita berharap ke depan kalau memang tidak ada upaya yang dilakukan PT Bosowa, kami akan melakukan tindakan-tindakan. Pasti ada kita lakukan. Dan kami akan sampaikan teman-teman wartawan tindakan apa yang kita lakukan. Tapi ingat, tindakan kami tidak akan anarkis. Ini gugatan yang ketiga kalinya Bosowa ditolak. Pertama, gugatan pertama pada saat dia ingin 2015 mengajukan pembatalan sertifikat 001. Setelah dilakukan gelar perkara, BPN Provinsi Selatan menolak permohonan PT Semen Bosowa. Kembali dilakukan pada 2020, ingin membatalkan lagi sertifikat 001 milik klien kami, dan itu digelar perkarakan. Alhamdulillah ditolak yang kedua kalinya. Terakhir ini dalam gugatan, alhamdulillah ditolak lagi 3 kali. Jadi sudah jelas dan terang benderang bahwa objek sengketa itu milik klien kami, Insinyur Haji Rusmanto. Tapi tetap seperti ini. Apa yang disampaikan oleh klien kami tetap mau berpersuasi. Masih kita membuka ruang untuk mediasi. Karena kita paham bahwa itu berproduksi, ya silakan. Tapi kan ada tata caranya. Ya, ada tata caranya. Kita masih buka ruang kok. Ya, saya menyarankan kalau bisa, ini boleh teman-teman ekspor, saya menyarankan daripada PT Semen Bosowa melakukan upaya banding, kita berproses panjang, tenaga dan pikiran, mari, kami siap. Tidak perlu mereka datangi kami. Kami dipanggil, kami datang kantornya untuk menyelesaikan persoalannya dengan versi kami. Itu. Tidak perlu kami didatangi. Kami juga ini bukan orang berbesar kepala udah menang, oh tidak. Kami siap dipanggil. Tidak usah persurat, telepon pun yang punya kapasitas itu kami akan datang. Karena kami sudah terbiasa mendatangi. Dari sebelum perkara ini juga dilakukan, kami yang mendatangi untuk mediasi. Tapi belum ketemu. Sementara, tim pengacara pihak PT Semen Bosowa Maros saat diwawancarai, mengatakan pasca kekalahan ini atau gugatan kami ditolak, maka ada 2 opsi yang akan ditempuh, diantaranya melakukan gugatan baru atau melakukan banding, jelas Muhammad Rusli dari pihak PT Semen Bosowa Maros. Berikut penjelasannya. Jadi kan ada 2 opsi kalau misalnya memang putusannya, karena saya tidak dengar tadi ya, kalau saya keluar, ada 2 opsi yang bisa dilakukan kalau misalnya gugatan tidak diterima. Yang pertama, itu mengajukan gugatan ulang, kemudian melakukan banding, itu bisa dilakukan. Tapi tentunya kami akan pelajari dulu putusannya, kemudian kami memutuskan apakah kami mengajukan gugatan ulang atau langsung banding. Ya, itu kan nanti ada waktu sekitar 14 hari ya yang diberikan untuk menentukan sikap. Saya kira cuma itu deh ya, karena saya ada terlalu. Burhan Kama menjelaskan pula bahwa pasca hasil putusan ini, membuka ruang seluas-luasnya apabila pihak PT Semen Bosowa Maros ingin melakukan mediasi dengan pihak kami, tegasnya. Demikian kami wartakan. Dari Baru Kru Channel Pewarta TV, melaporkan. Salam Pewarta.